Beberapa tahun silam, ketika saya duduk di bangku SMK, waktu itu masih STM, belum memakai nama SMK. Sangat-sangat merasakan bahwa kami belajar dengan peralatan yang terbatas. Khususnya yang berkaitan dengan manufaktur. Kami belajar dan praktek dengan peralatan serba manual. Sementara dunia kerja di luar sudah menerapkan pemrograman dengan mesin-mesin yang canggih. Kondisi itu masih saya rasakan hingga sekarang saat saya menjadi tenaga pengajar di SMK. Teknologi tanpa henti berkembang begitu pesatnya dari tahun ke tahun. Lantas saya berpikir, apakah anak didik saya siap bekerja selepas SMK ini? Kecemasan yang saya rasakan ini tentu juga mereka rasakan. Lek, Iya, Nduk. Lek, aku nunu tekan sekolah, oleh toh? Ya oleh to, Nduk. Tak nyeruput kopi dhisik. Wis jam semene, apa kowe ora telat? Ngerti dhewe to, motore lekmu iki ora iso mlayu banter. Mugakno dioprek ben iso ngebut meneh. Ya yo. Tahapan besar kedua yang harus kita lakukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Dan ini sudah kita mulai pada hari ini dengan training-training, kerjasama, link and match antara industri dan SMK. Sebagai langkah awal dari sebuah kemitraan adalah nota kesepahaman atau MOU. MOU yang sudah disepakati ya harus dijalani, bukan seremonial saja. Agar berjalan ya tidak bisa saling menunggu untuk bergerak. Kalau sekolahnya bersemangat dan siap, industrinya pasti buka pintu yang lebar untuk kita. Industri pastikan juga cari mitra sekolah yang siap untuk bekerja sama. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Widiawan. Saya hadir di SMK Negeri 1 Sayengan untuk acara sinkronisasi kurikulum. Secara periodik, sekolah dan industri melakukan sinkronisasi kurikulum agar kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka kirim orang untuk ngoprek kurikulum sekolah agar yang tidak diajarkan bisa disisipkan dalam materi pembelajaran. Perusahaan juga menyediakan instruktur sebagai praktisi yang siap
menjadi silver expert masuk ke sekolah. Instruktur juga berperan dalam membimbing para siswa yang melaksanakan praktik kerja industri. Saya ingat tiba-tiba dipanggil Bapak Kepala Sekolah, ditawari untuk ikut pelatihan guru produktif bidang permesinan. Wah, saya nggak pikir panjang, langsung saya iakan. Bersedia, Pak. Kebetulan memang saya guru mesin, kesempatan baik ini jangan sampai lewat. Mangkat. Gudang mencang PKL boleh? Ayo mbak, Nang PKL ini nandangi apa? bujung mesin CNC mbak. Mesin CNC ini apa ini? Ya, mbak kita jelas uramu. Tak makasih mbak. Ya, hati-hati ya, Le. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai siswa SMK, saya sangat menunggu program Prakrin pada hari ini. Bagaimana tidak? Namanya juga praktek kerja, bisa menjadi bekal saya untuk bekerja besok. Andaikan Simbok bisa lihat langsung, dia pasti bangga. Selain guru-guru ikut pelatihan teknis, para siswa juga kita kirim ke industri untuk melaksanakan praktik kerja industri. Saya dan para guru telah membekali murid kami dengan materi yang cukup agar mereka dapat praktik di industri di tempat yang sesuai. Di industri pun mereka punya instruktur yang berperan dalam membimbing siswa prakrin. Jadi nggak ada tuh yang bikin kopi ataupun fotokopi. Saya pikir setelah dapat mesin saja itu sudah cukup. Tapi ternyata kita juga diikutkan dalam pelatihan penguatan teaching factory. Jadi, mesin yang kita punya tidak hanya untuk praktik siswa, tapi juga buat produksi yang ordernya juga langsung diberikan oleh PT YPTI sebagai buyernya. Dan memang benar-benar dibeli, bukan hanya menghasilkan produk saja. Ini jadi kesempatan baik buat kami untuk mengoprek mesin kami untuk produksi barang pesanan pabrik. Dalam program ini yang antusias tidak hanya guru, tetapi murid kami juga antusias untuk mengikuti praktik. Tidak hanya sampai di sini, namun kita juga sudah bisa produksi, bahkan diikutkan pelatihan maintenance mesin CNC. Wah, apik tenan niki, benar-benar bagus. Masalah klasik bagi yang punya alat, ya, tentu saja bagaimana cara memperbaikinya kalau ada trouble. Jadi, mesin tidak akan mangkrak atau idle, dan kita juga tidak bergantung pada teknisi dari luar. Kita bisa oprek sendiri kalau mesinnya rusak. Tahun 2019 kami mendapatkan bantuan dari BPSDMI, Kementerian Perindustrian, berupa 1 unit mesin CNC turning yang menurut kami memberikan kontribusi yang
sangat signifikan bagi pengembangan kompetensi keahlian TFLM di SMK Negeri 1 Segan. Sejak diberikannya mesin tersebut, kami menjadi lebih semangat paling tidak untuk mengembangkan kompetensi ini menjadi salah satu kompetensi keahlian yang memiliki teaching factory. Teaching factory menjadi sangat penting bagi kami karena SMK Negeri 1 Segan memang bertekad untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Bahwa program Link dan Match ini bisa berjalan dengan kesadaran masing-masing untuk menyiapkan SDM yang lebih baik dan memberikan kontribusi pada industri untuk semakin bisa lebih berkembang dan pada akhirnya memberikan lapangan pekerjaan buat generasi muda ke depan. Diharapkan dengan adanya program ini, siswa bisa lebih memahami dunia industri, kemudian guru-guru bisa memahami dunia industri, dan dunia industri bisa memberikan gambaran tentang tuntutan dan tantangan serta nilai-nilai yang diharapkan dari dunia industri kepada peserta didik yang akan menjadi calon-calon tenaga kerja yang akan menjadi bagian dari dunia industri itu sendiri. Di tahun 2022 ini, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Adanya peraturan ini semakin memperkuat dan mendukung kegiatan yang dilakukan BPSDMI dan PT YPTI pada program Link and Match antara SMK dengan industri. Kami di SMK tentu berharap kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus berlanjut agar SMK-SMK di Indonesia dapat terus tumbuh mengikuti perkembangan teknologi. Bagi saya, berbicara tentang vokasi ini tidak boleh setengah hati. Kita harus melakukannya dengan penuh komitmen dan semangat berkolaborasi. Dengan semua pemangku kepentingan yang sama-sama ingin memajukan vokasi di Indonesia, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan berharap ada yang menghampiri. Kita harus mandiri dan mau wirawiri ke industri. Kita oprek sana-sini mulai dari kurikulum, pelatihan, mesin, prakerin, bahkan sampai mendatangkan praktisi. Arep banter, ya kudu dioprek.